فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik ya ma'asyara talabatul ilm, kita selesai dari pembahasan secara tafsil tentang alamatul i'rab, mulai dari rafa, nasab, khafan dan jazm. Nah, ini hendaknya diulang-ulang ya, apalagi yang belum selesai menghafalnya ya. Tadi yang beberapa yang belum sampai jazm hendaknya segera dikejar ya. Gunakan waktu yang ada untuk sampai di situ, karena tidak akan bisa menguasai pembahasan-pembahasan sebelumnya dengan sempurna kalau bab tadi masih kebingungan ya. Makanya di sini setelah pembahasan tersebut masih ditekankan lagi oleh pengarang ikhwan kita masuk pada faslun. Di sini fasal ini untuk memberikan ringkasan kesimpulan dari pembahasan alamat-alamat i'rab. Agar apa? Agar lebih mutqin lagi ya, agar lebih mutqin lagi. Karena memang pembahasan ini tidak ada pilihan kecuali harus dikuasai kalau ingin belajar nahwu ya. Kalau ingin menguasai nahwu, ini harus dilewati dan harus dipahami dengan baik dan harus dihafal. Karena tidak cukup sekedar hafal kalau tidak cukup sekedar paham di sini. Memang harus dihafal. Karena harus menghafal alamat rafa ini. Nah, isim mufrad alamatnya ketika rafa ini, ketika nasab ini, ketika jar begini, itu harus ya. Sekarang perhatikan di kitab kalian, karena ini sudah kesimpulan. Nah, tidak perlu pakai papan tulis, untuk perhatikan di matannya. Faslun, al-mu'rabatu qisman. Al-mu'rabat, yang dimaksud dengan mu'rabat adalah apa? Kata-kata yang bisa di-i'rab. Dulu kita telah lewat, ada namanya mu'rab, ada namanya lawan dari mu'rab atau apa Hamzah? Itu lawan dari i'rab, bina. Kalau lawan dari mu'rab, mabni. Lawan dari mu'rab adalah mabni. Sekarang yang kita bahas adalah mu'rabat. Kata-kata yang bisa di-i'rab. Keluar dari ini, apa dari jenis-jenis kalimah? Indak ya Badri? Dari 3 jenis kalimah yang kita lewati dulu. Keluar dari pembahasan ini jelas huruf ya. Yang masuk berarti isim dan fi'il. Itu pun dari isim dan fi'il nanti ada pengecualian. Mana yang masuk, mana yang tidak. Nah, yang kita ambil sekarang cuman yang mu'rab saja. Hukum asal dari isim itu mu'rab atau mabni? Indak ya Ithnan? Mu'rab. Kemudian hukum asal dari fi'il itu apa Muhammad Sidah? Mabni. Yang mu'rab dari fi'il itu apa saja? Indak ya Abdullah Padang? Fi'il mudhari'. Nah, perhatikan matan jalan. Perkara-perkara atau kata-kata yang bisa di-i'rab itu 2 jenis, qisman. Qismun yu'rabu bil harakat, satu jenis di-i'rab dengan harakat. Ya.
tanda i'rabnya dengan harokat. Yang dimaksud dengan harokat di sini adalah apa? Fathah atau dhammah, fathah dan kasrah. Dhammah, fathah dan kasrah. Kemudian diikutkan dengan harokat ikhwan as-sukun. Sehingga yang dimaksud dengan qismun yu'rabu bil harokat, ya satu golongan, satu kelompok di-i'rab dengan harokat, maksudnya di-i'rab dengan dhammah atau fathah atau kasrah atau sukun. Paham? Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan satu golongan di-i'rabnya dengan huruf. Maksudnya apa? Tanda i'rab kata tersebut adalah dengan huruf. Nah, huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab apa saja? Zakaria. Wawu, alif, ya, dan nun. Atau lawannya dengan membuang nun. Nah, itu saja. Mudah kan kesimpulannya. Sekarang kita masuk pada al-mu'rabat bil harakat, yang di-i'rab dengan harakat apa saja. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Kemudian yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4 jenis, ya, kata-kata yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4 jenis. Al-ismul mufrad, yang pertama isim mufrad. Wa jam'ut taksir, kedua. Yang ketiga wa jam'ul muannatsis salim. Yang keempat wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, antum kalau lihat ini nah persis seperti apa di dalam tanda-tanda i'rab kemarin. Yang anggotanya 4 ini apa, Ahmad? Dhammah sebagai tanda i'rab rafa'. Jadi pada dhammah sebagai tanda i'rab rafa' semuanya terkumpul kata-kata yang di-i'rab dengan harokat, semuanya ngumpul di situ 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, 4 kata ini ikhwan, nah di-i'rabnya dengan harokat. Ya, di-i'rabnya dengan harokat. Taib. Perhatikan. Wa kulluha turfa'u bin dhammah. Semuanya ini, 4-4 ini dirafa'kan dengan dhammah. Ya kan? Kalau sudah hafal tanda-tanda rafa', maka akan nyambung dengan cepat di sini. Ya. 4 hal ini semuanya dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Sekarang perhatikan, dinasabkan dengan fathah apakah semuanya atau ada yang dikecualikan? Syukran. Ada yang dikecualikan, apa itu? Jamak muannats salim. Berarti nanti keluar, berarti yang dinasabkan dengan fathah dari 4 perkara ini berapa? Indak ya Ilhan? 3 saja, apa itu? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik. Wa tukhfadu bil kasrah, dan dikhafadkan dengan kasrah. Dari keempat kata tadi, apakah semuanya dikhafadkan dengan kasrah? Indak ya Abdul Hafidz. Apa saja yang dikhafadkan dengan kasrah? Jamak taksir yang bagaimana? Munsharif. Terus nah, sampai di sini jangan sampai salah. Nah, fatal kalau khafad kok kemudian fi'il mudhari', ini fatal, ini fatal.
Kenapa? Karena kalau sudah bicara khafat itu pokoknya fi'il jangan masuk-masuk. Kita bicara dengan jar, bicara tentang jar itu jangan sampai fi'il itu dimasukkan. Nah, Hindi sekarang coba. Saya ulangi pertanyaannya. Pada perkataan wa tuhfadu bil kasrah. Di matan kelihatan Hindi? Di matan wa tuhfadu bil kasrah. Sudah dapat? Hah? Hah? Nah, wa tuhfadu bil kasrati. Sudah dapat? Dikhafatkan dengan kasrah dari 4 kata tadi. Apakah semuanya dikhafatkan dengan kasrah? Tidak. Apa saja yang khafatnya dengan kasrah? Hah? Isim mufrad? Yang bagaimana? Isim mufrad munsharif. Kemudian yang kedua? Hah? Jamak taksir munsharif. Terus? Yang ketiga? Jamak muannas salim. Berarti yang keluar dari 4 ini apa? Fi'il mudhari' jelas tidak masuk dalam tanda jar, tidak masuk dalam i'rab jar. Selain itu yang dikeluarkan apa? Jamak muannas salim masuk. Selain fi'il mudhari' dari 4 hal ini yang dikeluarkan apa berarti Mujahid? Tadi yang masuk apa? Isim mufrad munsharif, ya kan? Kemudian jamak taksir munsharif. Yang ketiga jamak muannas salim. Baik, fi'il mudhari' tidak masuk. Juga yang tidak masuk selain fi'il mudhari' apa? Ini pertanyaannya. Apa? Hendak ya Salman? Asmaul khamsah enggak disebut kok. Asmaul khamsah nanti i'rabnya dengan huruf. Yang 4 ini saja. Paham tak pertanyaannya? Paham pertanyaannya enggak? Dari 4 ini yang keluar jelas fi'il mudhari'. Terus yang keluar apalagi untuk i'rab khafatnya dengan kasrah? Empat ini apa saja 4 ini? 4 ini itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Pilih itu saja. Mana yang keluar? Paham enggak pertanyaannya? Fahmu soal nisful jawab. Pahami soalnya dulu. Saya ulangi, saya urutkan biar kalian nyambung. Sebenarnya mudah. Ya saya ulangi. Pada perkataan Ibnu Ajurum wa tuhfadu bil kasrah. Ketemu belum? Disimak makanya. Wa tuhfadu bil kasrah. Dikhafatkan dengan kasrah. Ya. Apa yang dikhafatkan dengan kasrah? Ya, perkara-perkara yang 4 tadi kecuali apa? Kecuali fi'il mudhari', jelas enggak? Juga apa? Selain itu? Selain itu apa? Apa Rehan? Enggak ada. Isim mufrad masuk, jamak taksir masuk. Tapi kan isim mufrad sama jamak taksir yang khusus, yang munsharif. Berarti yang enggak masuk yang apa? Yang ghairu munsharif. Paham? Yang enggak masuk adalah apa? Isim yang ghairu munsharif, baik itu isim mufrad ataupun jadi bentuk jamak taksir. Itu keluar. Nah, baik. Abdullah dibuang dulu di luar. Dikeluarin dulu. Baik.
Kemudian perhatikan sekarang, wa tujzamu bisukun, dan dijazmkan dengan sukun. Baik, dijazmkan dengan sukun. Sukun itu sebenarnya harakat atau bukan? Jaga dia. Hah? Sukun itu harakat atau bukan? Kalau dalam pembahasan qiraah tajwid, sukun itu bukan harakat kan? Sukun itu kan mematikan harakat. Cuman di sini diikutkan, ya diikutkan kategori harakat. Baik. Padahal ya asalnya dia bukan harakat kan, dia mati, ya kan? Nah, harakat itu yang dhammah, fathah, kasrah. Cuman di sini dalam pembahasan nahwu ikhwan, sukun dikategorikan ikut harakat karena dia bukan huruf. Baik. Wa tujzamu bisukun, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, dari 4 kata tadi, nah, yang tidak dijazmkan dengan sukun apa? Hanafi. 4 kata tadi yang tidak dijazmkan dengan sukun apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Berarti 3 kata tidak dijazmkan. Kenapa? Karena dia kategori apa? Isim. Sebab i'rab jazm itu yang masuk padanya hanya apa? Hanya apa, Afif? Konsentrasi ya. I'rab jazm yang masuk padanya itu hanya apa? Hanya apa, Ibrar? Hanya fi'il. Yang masuk pada jazm itu hanya fi'il. Tayyib. Nah, ini tadi. Sebagian alhamdulillah sudah paham. Sebagian masih butuh dituntun, maka harus dikuasai lagi ya, kawan. Saya ulangi. Nah, wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja an dzalika 3 asya, dan keluar dari hukum tersebut 3 perkara. Tayyib. Jamul muannas salim yunsabu bil kasrah. Nah, keluar dari hukum tadi jamak muannas salim. Kenapa? Karena dia dinasabkan dengan kasrah. Dinasabkan dengan kasrah. Tayyib. Dinasabkan dengan kasrah berarti keluar dari hukum asli, dari apa? Harakat asli. Nah, wal ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah, dan isim yang ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, dia dikhafadkannya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, wal fi'lul mu'tal akhir yujzamu bi hadfi akhirih, dan fi'il mu'tal akhir dijazmkan dengan membuang akhirnya, membuang huruf akhir, sehingga jazmnya tidak dengan sukun tapi dengan apa? Dengan al-hadfu, yaitu hadfu harfil illah. Paham? Sudah paham ini kesimpulan ini? Kesimpulan ini akan bisa tergambar di benak kalian, akhwan, kalau pembahasan sebelumnya tentang alamatul i'rab betul-betul sudah tergambar di benak, sudah masuk di pikiran kalian. Makanya saya persyaratkan untuk betul-betul dihafal sampai pembahasan jazm, dimungkinkan diulang-ulang ya. Malam digunakan untuk ngejar, besok sudah semuanya ya dikejar. Nah, dihafalkan ini. Tayyib. Ini yang mu'rabah dengan harakat, akhwan. Yang di-i'rab dengan harakat berarti intinya itu asalnya 4. Dan harakat itu meliputi dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Tayyib. Nah,
Dhammah sebagai tanda asli untuk i'rab rafa. Empat-empatnya masuk. Sedangkan fathah sebagai tanda asli bagi i'rab nasab yang masuk padanya cuman berapa? Cuman 3. Keluar darinya apa? Ahmad? Jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim itu tanda nasabnya dengan apa, Muhammad? Jamak muannas salim tanda nasabnya dengan kasrah. Kemudian khafad, i'rab khafad. Nah, tanda asli dari i'rab khafad itu adalah apa, Badri? Kasrah. Taib. Yang masuk ke dalam ini kasrah, ya, tanda nasab khafadnya dengan kasrah itu 3 juga, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Cuman khusus pada isim mufrad dan jamak taksir yang apa? Indak syukran, yang masuk, yang munsharif saja, berarti yang keluar yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Kemudian untuk jazm tanda aslinya apa? Tanda asli i'rab jazm apa? Abdullah Padang? Sukun. Yang masuk pada sukun ini apa? Yang masuk pada sukun apa? Fi'il mudhari' yang bagaimana? Yang sahihul akhir. Berarti keluar darinya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Karena alamat jazmnya dengan apa? Itsnan. Fi'il mudhari' mu'tal akhir alamat jazmnya dengan hadfu harfil illah. Ya. Tayyib, kita cukupi ini dulu. Mu'rabat bil harakat sambil menunggu yang belum sampai untuk pengejar. Ya. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ayo. Saab.